berbagai kalangan. Mereka juga menuntut agar kasus tersebut diusut tuntas. Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengecam terjadinya penembakan yang menyebabkan 5 warga tewas dan beberapa lainnya luka-luka. Ketua MPR juga merasa prihatin karena masih ada oknum TNI yang seolah lebih membela perusahaan swasta daripada membela rakyat dan meminta Panglima TNI menyelidiki kasus ini hingga tuntas agar tidak terjadi lagi. Kecaman yang sama disampaikan 25 anggota DPD RI. Mereka juga berencana datang ke Pasuruan untuk mengusut langsung insiden yang menewaskan 4 warga tersebut. Anggota DPD asal Pasuruan, Mujib Imron, mengatakan penembakan merupakan pelanggaran HAM berat, sangat tidak manusiawi dan jauh dari rasa peri kemanusiaan. Hanya untuk mempertahankan senjata tanah, harus menembak rakyat sendiri. Pihaknya juga menuntut agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengusut tuntas kasus tersebut. Sementara itu, Ketua PBNU Hasyim Mujadi mendesak TNI agar memecat anggota marinir yang terlibat penembakan itu dari dinas militer dan membawanya ke pengadilan. Menurut Hasyim, dengan kasus penembakan di Pasuruan itu, sekali lagi TNI telah mencoreng mukanya sendiri. Saudara, sengketa tanah melibatkan aparat juga terjadi di Lampung. 14.000 warga desa Sungai Nibung, Kecamatan Gedong Meneng, Tulang Bawang, Lampung terancam tergusur. Mereka juga diintimidasi dari oknum aparat yang bekerja sama dengan PT Sentral Pertiwi Bahari yang secara sepihak membebaskan tanah tanpa proses hukum dan aksi kekerasan. Perwakilan dari 12 desa Sungai Nibung yang diterima anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat Haji Hufron Hamal di Jakarta menunjukkan bukti selongsong peluru dan foto aksi perusakan oknum aparat terhadap tempat tinggal serta lahan pertanian warga yang menolak pembebasan lahan untuk perluasan tambak udang PT Sentral Pertiwi Bahari. M. Karsi ini salah satu saksi korban menuturkan anak dan suaminya ditangkap saat mempertahankan tanah mereka. Suara dengar itu peluru-peluru ribuan mungkin kalau nggak salah itu. Suami saya karena mau ditangkap, saya suruh pergi, lalu hampir kenalah suami saya. Saya karena takut kehilangan suami saya lari keluar, nggak taunya itu peluru udah di ambang kaki. Menanggapi tekanan oknum aparat terkait sengketa tanah, anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, Haji Hufron Hamal, minta agar Kapolri segera menindaklanjuti anggotanya di lapangan yang arogan. Supaya dari Kapolri mengambil sikap untuk bawahannya jangan sampai semena-mena aja. Karena ini soal tanah, saya sudah anjurkan supaya dari rakyat di Lampung itu mengajukan permohonan baru kepada Komisi 2 DPR RI. Sengketa tanah di Desa Sungai Nibung, Kecamatan Gedong Meneng, Tulang Bawang, Lampung, seluas 1.300 hektar berawal tahun 2006 saat PT CPD melakukan ekspansi lahan warga yang telah menempati areal sejak tahun 1997. Gubernur DKI Jakarta Sutioso menyatakan Duta Besar Australia secara resmi telah datang ke Balai Kota DKI Jakarta untuk meminta maaf sehubungan dengan insiden pelecehan terhadap dirinya. Usai menerima Duta Besar Australia untuk Indonesia Bill Palmer di Jakarta, Gubernur Sutioso menyatakan dalam permintaan maaf itu Duta Besar Australia telah mengontak Gubernur negara bagian New South Wales dan ia berjanji akan mengantar sendiri surat permintaan maafnya ke Gubernur DKI Jakarta. Sebagai bangsa yang berbudaya, Sutioso telah memaafkan detektif federal polisi setempat. Kita adalah bangsa yang berbudaya, gitu kan. Nggak ada dendam di kita. Kita adalah pemaaf kalau memang orang itu sudah mengakui kesalahannya. Gitu sih. Kita justru ingin tunjukkan bahwa kita lebih berbudaya dari mereka. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDI Perjuangan Maringan Pangaribuan menyatakan Pemda DKI Jakarta perlu meninjau dan mengkaji kembali hubungan sisi antara Jakarta dan Sydney, Australia. Kalau perlu kita meninjau ulang hubungan kerjasama antara Jakarta dengan Sydney, karena ternyata mereka bukan suatu bangsa yang beradab, mereka tidak beradab. Pelecehan sama sekali mereka lakukan kepada bangsa Indonesia. Semua fraksi di DPRD DKI Jakarta pada rapat paripurna tentang pengelolaan keuangan daerah menyoroti dan menyesalkan insiden yang menimpa Gubernur Sutioso di Sydney, Australia.
Kalangan Dewan meminta pemerintah dan rakyat Australia dapat menghargai pemerintah dan masyarakat Indonesia. Panglima TNI Marsikal Joko Suyanto menegaskan Gubernur DKI Jakarta Sutioso tidak pernah bertugas di Balibo Timur-Timur, sehingga sama sekali tidak terkait dengan insiden terbunuhnya 5 wartawan Australia di wilayah itu pada tahun 1975. Panglima TNI Marsikal Joko Suyanto dalam jumpa pers di Mabes TNI Cilangkap menyatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta Sutioso telah menelpon dan menyatakan dirinya tidak pernah bertugas di Balibo. Kalaupun ke Timur Timur, beliau hanya bertugas di wilayah utara Timur Timur. Panglima TNI menyatakan sangat menyesalkan tindakan polisi Australia yang memanfaatkan kedatangan Gubernur DKI Jakarta Sutioso ke Sydney untuk menyampaikan surat panggilan sidang perkara Balibo dengan tidak santun. Insiden ini ditegaskan Panglima TNI Marsikal Joko Suyanto tidak seharusnya terjadi dan salah tempat. Pengadilan di Australia itu adalah pengadilan lokal yang tidak seharusnya bertindak ekspansif seperti itu kepada pejabat negara yang diundang secara resmi ke Australia. Sudah barang tentu TNI juga peduli terhadap kasus tersebut, apalagi Sutioso adalah seorang mantan TNI. Panglima TNI Marsikal Joko Suyanto mengingatkan, bagi Tentara Nasional Indonesia atau TNI, persoalan Timur Timur adalah bagian dari masa lalu yang seharusnya menjadi pelajaran berharga agar tidak terulang lagi. Lembaga Swadaya Masyarakat Nusantara Corruption Watch atau NCW mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera memeriksa dan memanggil para saksi kasus dugaan korupsi di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan.